Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah apa kabarnya? Senang sekali kembali program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 5 Mei 2018. Program ini membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Dan pemirsa, tetap sehat di usia lanjut menjadi dambaan setiap orang. Untuk itu diperlukan persiapan yang baik sejak pra usia lanjut dari 45 tahun sampai 59 tahun. Bagaimana agar bisa sehat di usia lanjut? Kami telah bersama Dr. Nur Riviati SPPD Kager dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan langsung saja kita berkenalan bersama dokternya. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Ya, baik. Apa kabarnya ini dokter? Baik. Ya, baik ya dokter ya. Sehat juga. Sehat, alhamdulillah. Ya. Baik. Dokter, kalau untuk tema kita pada malam hari ini adalah sehat di usia lanjut. Mungkin bisa dijelaskan ini, apa yang dimaksud dengan sehat di usia lanjut ini, dok? Oke, baik. Jadi lansia itu sesuai dengan program dari pemerintah, khususnya nanti pada hari lanjut usia yang jatuh pada tanggal 29 Mei. Nah, kita diminta bagaimana lansia itu sehat, aktif, mandiri, dan produktif. Tentunya didambakan adalah lansia yang tidak hanya sehat fisik, sehatnya dari semua segi, baik fisik, mental, psikisnya, kemudian kognitifnya, sosial dan kulturalnya. Jadi sehat secara menyeluruh gitu. Oke, baik. Berarti memang untuk usia lanjut ini ya, dok ya, yang diperuntukkan untuk usia lanjut. Berarti sehat itu bukan dapat dilihat juga dari fisik, mental ya, betul. dok ya. Baik, kalau untuk usia sendiri ini, dok. Kalau untuk usia berapa ini, dok? Apakah dari 50-an, dok? Iya. Jadi kita mengenal kalau batasan usia mungkin dari 45 ya sampai 59 kita katakan pralansia. Kemudian dari 60 ketika dia menginjak usia 60 ke atas itu dikatakan usia lanjut. Jadi ada lagi yang dikatakan usia lanjut yang berisiko tinggi ketika dia menghadapi usia 70 ke atas. 70 ke atas. Iya, jadi itu beresiko tinggi. Beresiko tinggi. Kalau untuk usia sekitar 40 tahunan ini, dok, apakah dia harus memang sudah harus tetap sehat? Apalagi ini kan sehat di usia lanjut untuk menuju ke 50 hingga 60 tahun itu pasti harus tetap sehat ya pastinya ya, dok. Jadi generasi muda sekarang jadi sudah dipersiapkan bagaimana kelak ketika dia ke usia lanjutnya dia tetap sehat. Jadi mau nggak mau kita dituntut untuk berbenah diri, menyiapkan supaya kita di hari tua nanti kita sehat. Sehat, tetap aktif, mandiri. Nah itu tadi dari usia muda mungkin kita harus mengurangi berat badan yang berlebihan tentunya. Kemudian makan juga ya teratur, seimbang gizinya. Kemudian juga menghindari stres. Kemudian seperti itu supaya kita siapkan ketika usia lanjut kita dapat sehat yang tadi tentunya aktif mandiri ya. Aktif mandiri ya, dok ya. Berarti untuk menuju sehat di usia lanjut ini berarti memang dari muda memang sudah harus menjaga kesehatan ya, dok ya. Betul sekali. Seperti itu agak sensitif sekali ya, dok ya, mengurangi berat badan ini, dok. Jadi berat badan itu kita mungkin ya berat badan yang normal atau bahkan yang paling bagus sih ideal gitu ya. Dok, ya. Tapi kalau umpamanya sudah berat badan kita sudah berlebihan, jangan sampai jadi overweight atau obesitas gitu. Kita sudah mulai jaga dengan olahraga, mungkin makanannya kita kurangin ya. Jadi ibaratnya kita tidak hidup yang sedentari. Jadi hanya ya sekitar di rumah gitu ya. Mungkin kita lebih aktif lagi gitu. Lebih aktif. Berarti memang dari muda ini memang sudah harus menjaga ya, dok ya. Terus yang harus dilakukan ini, dok, untuk mendapatkan sehat di usia lanjut nanti itu apa? Jadi kadang-kadang lansia itu kita punya moto untuk lansia itu seperti bahagia ya. B itu kita berat badannya. Tentunya berat badan yang berlebihan tentunya dikurangi. Kemudian A itu aturlah gizi makanan kita yang seimbang. Tentunya antara karbohidrat, lemak dan protein itu kita harus atur. Kemudian H artinya kita harus hindari penyakit-penyakit yang tentunya tidak menular seperti penyakit hipertensi, DM, atau yang kita kenal masyarakat yaitu kencing manis, kemudian penyakit jantung koroner, kemudian seperti itu.
Kemudian kita yang berikutnya kita itu harus aktif ya. Jadi tetap mengembangkan kegiatan atau hobi kita sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Kemudian G itu adalah gerak badan. Tentunya gerak badan itu yang olahraga itu, olahraga yang teratur, yang minimal frekuensinya 2-3 kali per minggu gitu. Terus I-nya tadi artinya iman dan takwa kita harus tingkatkan. Kita tangkal sebagai macam-macam stres itu. Kemudian A yang berikutnya adalah kita awasi ketat dengan pemeriksaan kesehatan secara teratur ke dokter tentunya. Baik, berarti ini bahagia. Ya, jadi singkatan motonya mungkin bahagia. Nah, moto ini mungkin yang kita harus mulai ketika kita usia 40 supaya nanti ketika kita di lansianya nanti kita tetap sehat, aktif dan mandiri. Tetap sehat, aktif dan mandiri pastinya ya dok ya. Bahagia motonya ini. Baik dok, kalau untuk yang muda ini ya dok ya. Terkadang kan yang muda ini saja sudah banyak sekali penyakit. Nah, penyakitnya itu macam-macam ini dok. Ada yang parah, ada yang mendekati lah ya dok ya. Banyak sekali seperti yang parah itu. Tapi bagaimana ini dok? Mungkin dia pada usia lanjut dia ingin sehat ini dok. Apakah dia bisa menjaganya atau mungkin setelah dia terkena penyakit itu dia masih bisa untuk di usia lanjutnya nanti dia bisa sehat kembali? Memang kesehatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor seperti faktor kan dia dipengaruhi oleh 3 faktor. Jadi genetik juga ada, katakanlah kemudian lingkungan, kemudian perilaku gitu ya. Jadi 3 komponen ini tidak lepas itu mempengaruhi kesehatan seseorang. Tapi yang paling banyak presentasinya tentunya adalah lingkungan dan gaya hidup kita sendiri. Genetik tetap ada. Jadi misalnya karena genetiknya jadi seseorang yang tadi dikatakan Mbak tadi bahwa ketika dia usia muda katakanlah sekitar 30 dia kena kencing manis atau hipertensi, mungkin di sini promotif dan preventif kita mencegah komplikasi dari penyakit itu. Hipertensinya mungkin kita kelola supaya dia tetap dengan hipertensi, jangan sampai dia mencapai hipertensi komplikasi ke misalnya ke gagal ginjal ya, tentunya seperti itu, bahkan menjadi penyakit jantung koroner. Ketika dia misalnya ada faktor risiko sudah ada hipertensi, kemudian perilakunya mesti merokok ya, tentunya faktor risikonya makin banyak sehingga akan memudahkan dia untuk terjadi komplikasi. Baik, berarti memang harus tetap dijaga ya dok ya, walaupun ada faktor resiko ya dok ya, masih harus tetap menjaga kesehatan. Iya, tetap kita. Baik, jadi diulangi kembali ini pemirsa, moto untuk sehat di usia lanjut ini adalah bahagia. Nah, bukan berarti bahagia itu bahagia terus ya dok ya. Nanti katanya yang nggak bahagia itu nggak bisa. Ternyata ada singkatannya. Jembatan keledai. Benar, ini ada uraiannya ini ya dok ya. B itu berat badan itu harus dikurangin. Jadi mungkin itu kalau untuk berat badan itu berapa ya kira-kira dok? Kita punya berat badan ideal biasanya itu ya 18. Kita harus ukur dulu berat badannya, kemudian tinggi badannya berapa, nanti kita hitung namanya indeks massa tubuh. Ya, jadi indeks massa tubuh itu yang bagusnya 18,5 sampai 22,5. Ketika lewat dari situ mungkin kita mulai itu ketat, apakah pola makannya diatur, aktivitasnya. Kadang-kadang kita hidup sedentari itu kita makanan konsumsinya terus kita geraknya sedikit gitu. Iya, benar-benar seperti itu. Karena mungkin faktor kekenyangan ya dok ya. Baik, dokter, ini kita ada mungkin sebelum kita melanjutkan pertanyaan, mungkin ada pemirsa jendela di rumah yang ingin bertanya bersama Dokter Nur Riviati. Yang ingin bertanya bisa di 07 11364 666 atau di 364 111. Ini masih dengan tema kita sehat di usia lanjut. Baik dokter, untuk melanjutkan kembali tadi dok, itu yang B ya dok ya. Dan selanjutnya ini atur, berarti ini harus mengatur semuanya ini ya dok ya, harus diatur baik dari makan, pola hidup ya dok ya. Dan kemudian hindari. Nah, hindari tadi sedikit ini dok. Hindari dalam arti hal memang menghindari dari
yang memang benar-benar yang bisa mengganggu kesehatan, Iya. atau yang Jadi selebihnya? yang tadi seperti saya katakan, kita tetap ada seiring dengan proses kita menua, kan itu sudah mulai berjalan. Jadi sudah mulai terjadi penurunan atau kerusakan daripada sel, sehingga kita mudah untuk mengalami penyakit hipertensi, penyakit DM, penyakit jantung koroner. Cuman kecepatan seseorang itu sangat individual. Nah, tergantung juga yang tadi pola hidup dari gaya hidupnya dia tadi. Kemudian dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan. Iya. Aktif ini, Dok. Aktif itu berarti dalam arti hal memang aktif dalam mengecek kesehatan, atau Iya. aktif untuk olahraga? Jadi ya seperti ini. Jadi aktif dia melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya bermanfaat. Misalnya di sosial, dia sebagai katakanlah dia pengurus pengajian atau aktif di PKK. Kan sekarang lansia tidak boleh hanya di rumah saja. Lansia itu tetap menjadi panutan lah di masyarakat gitu ya. Bahkan diseru. Jadi lansia itu tetap berpikir, tetap menggunakan. Jadi tidak hanya diam di rumah, karena kalau dia hanya di rumah nanti lama-lama dia jadi isolasi, kemudian dia akan mudah mengalami depresi atau jadi pikun. Nah, Ya, itu kita cegah. Jadi hobinya apa? Misalnya dia hobi bertanaman gitu ya, hobi buat kerajinan. Nah, itu harus dikembangkan, tapi hobinya itu tentunya sesuai dengan kemampuan dia. Yang pastinya harus ada kegiatan Iya, ya, Dok ya. iya. Baik, kemudian gerak badan. Pasti kalau gerak badan ini Olahraga. ya, Iya. Dok ya. Kegiatan pun bisa ini ya, Dok ya, Bisa. untuk gerak badan Jadi, sendiri. iya, gerak badan itu untuk lansia itu memang kita minta jadi gerak badan yang berupa aerobik ya. Jadi tidak berupa yang stretching, peregangan yang berlebihan. Mungkin ya jogging gitu ya. Terus kemudian renang itu bisa. Kemudian senam ya. Nah, biasanya lansia mungkin selama 30 menit itu. Jadi selama seminggu ya minimal 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Per Kemudian minggu. I-nya, Dok. Iman dan takwa. Nah, Kembali lagi ya. Jadi kita lansia itu memang harus dituntut gitu ya. Jadi kalau kalau dia sudah bentengnya kuat ya, jadi apapun masalah ya mungkin dia akan pasrah ya. Jadi yang penting dia sudah ikhtiar gitu ya. Jadi kadang-kadang juga lansia ini karena tadi saya bilang bahwa sudah terjadi penurunan fungsi organ, tapi tidak hanya fisik tapi mentalnya juga sudah mengalami penurunan. Jadi ketika lansia itu ada masalah, misalnya ada berduka katakanlah, entah cucunya meninggal, entah suaminya meninggal, nah itu suatu stresor yang bisa membuat lansia itu rentan untuk terjadinya depresi tadi. Jadi, tapi ketika dia iman dan takwa, dia berpasrah diri bahwa semua di atas yang mengatur. Nah, kemudian dia tangkal berbagai stres. Nah, insya Allah dia akan menjadi lansia yang tentunya sehat, aktif dan mandiri tadi. Baik. Ya. Berarti iman dan takwa harus beribadah Iya, pastinya ya, Dok ya. tentunya. Baik, dan awasi pemeriksaan, berarti harus tetap pemeriksaan itu Kontrol, harus iya. tetap Jadi ya, kita Dok ya? mungkin karena kita pada lansia ini karena sudah banyak organ yang menurun, jadi kadang-kadang gejala klinisnya itu sudah tidak khas. Jadi kadang-kadang lansia katakanlah gejala kencing manis, gejala tekanan darah tinggi yang seperti kita harapkan itu. Kalau darah tinggi jelas ya bisa sakit kepala. Kadang-kadang lansia itu samar. Jadi dia harus tetap rutin pemeriksaan tensi, pemeriksaan gula darah. Jadi sehingga kalau dia ketahuan lebih dini, jadi lebih cepat kita cegah supaya dia tidak berat pada akhirnya. Baik, dokter. Nanti kita akan lanjutkan kembali nih, Dok ya. Ini semakin perbincangan kita ini semakin panas ini, Dok. Baik, untuk pemirsa di rumah ini yang ingin berinteraktif atau ingin bertanya, bisa di line telepon di 0711364666 atau di 364111. Masih dengan tema kita sehat di usia lanjut, jangan kemana-mana, tetap di Jendela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kota tertua di Indonesia,
Palembang memiliki beragam khasana kebudayaan daerah seperti seni tari, pakaian adat, lagu daerah, kerajinan, serta kulinernya yang khas. Saya Ahmad Najib, DJS Wali Kota Palembang, mengajak kepada seluruh masyarakat, mari kita pelihara dan lestarikan kebudayaan Palembang untuk meningkatkan potensi kepariwisataan dalam menarik minat wisatawan, terutama saat penyelenggaraan Asian Games 2018 di Palembang. Aesan gede pakaian pengantin, dipakai pengantin Indonian. Payo sukseskan Asian Games ke-18 di Kota Palembang dengan menjaga dan melestarikan kebudayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama dengan Dr. Nurifiati SPPD Kager dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang dan masih membahas tentang sehat di usia lanjut. Untuk pemirsa Jendela di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau di 364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali nih ya dok ya. Kalau untuk penyakit dok, ini pasti untuk di usia lanjut ini sudah banyak sekali penyakit ya pastinya dok ya. Kalau untuk penyakit itu penyakit apa saja ini dok? Oke, ya. Jadi sebenarnya lansia ini dia kita bagikan 3 ya. Dia mengalami proses menua yang sukses tentunya. Ini yang jadi idaman semua orang tentunya. Artinya dia ketika dia usia lanjut, dia tidak ada satu penyakit. Iya. Jadi bakat ya mungkin ya zaman dulu banyak nih kita temui ya. Jadi dia tidak ada kencing manis, tidak ada hipertensi, tidak ada penyakit jantung koroner. Tapi dia udah usianya sudah lanjut gitu ya tentunya. Tapi ketika dia ada 1 atau lebih penyakit, makanya kita bilang, tapi dia masih tetap aktif mandiri, berarti itu menua biasa. Jadi lansia ini sudah mengalami proses menua yang biasa gitu. Tapi ketika lansia itu yang sakit tadi sampai dia renta, di rumah sakit dirawat, itu artinya menua yang patologis. Yang patologisnya artinya yang ada kelainan ya. Kelainan. Iya. Baik, kalau untuk yang biasanya paling biasanya nih ya dok ya, mungkin penyakit seperti diabetes mungkin ya dok ya untuk usia lanjut. Iya. Jadi kalau usia lanjut ini kalau sudah mengalami diabetes kadang-kadang ya dia bisa komplikasinya kemana-mana, bisa ke stroke yang paling sering, kemudian ke penyakit jantung koroner, kemudian ke gagal ginjal. Nah, tentunya kalau sudah terjadi komplikasi ini, kualitas hidup lansia tentunya buruk, sehingga yang dia untuk menjadi aktif dan mandiri tadi tentunya tidak bisa kita harapkan. Diharapkan ya dok. Jadi ketika kita minta ketika dia mengalami hipertensi, hipertensi itulah kita kelola supaya dia tidak terjadi komplikasi yang tadi saya sebutkan. Baik dokter. Ini kan karena kalau untuk di usia lanjut ini kan memang biasanya banyak sekali penyakit ya dok ya. Nah ini kan faktor utamanya itu adalah pola hidup ini dok. Pola hidup. Paling utama ini ya dok ya. Nah untuk pola hidup yang bagaimana ini dok agar di usia lanjut nantinya ini mungkin tidak terserang adanya penyakit mungkin ya tadi gaya hidup tadi balik lagi kita ke yang bahagia tadi. Bagaimana sih gaya hidupnya ya? Benar-benar. Tentunya. Jadi ketika kita tahu nih, kita batasi makanan, katakanlah kalau kita konsumsi lemak terus, ya kita berarti mengharapkan kolesterol kita tinggi ya. Benar. Kemudian komplikasi akan terjadi penyakit. Tapi kalau kita mungkin seperti lansia sekarang sudah pintar-pintar tuh, saya pakai prinsip Nabi aja. Makan ketika lapar, berarti ketika kenyang. Ya memang kita di rumah sakit untuk pelayanan usia lanjut ini kita tidak hanya usia lanjut itu kita hanya mengobatin penyakitnya saja, kemudian kita juga dari segi yang lain, karena usia lanjut itu kita dari yang seperti saya sebutkan tadi, bagaimana gizinya, tentunya kita ada dokter gizi nanti yang melihat berapa benar lansia ini kebutuhannya per hari makannya gitu ya. Kemudian juga bagaimana sih emosi lansia ini, mentalnya itu gimana.
itu tentunya kita ada pemeriksaan dari dokter psikiatri. Kemudian juga bagaimana sih fungsi intelektual lansia ini? Apakah lansia ini sudah mengalami penurunan fungsi intelektual kognitif? Jadi itu bisa kita deteksi secara dini. Itu kita lakukan berbagai macam screening. Kemungkinan kita juga jadi mendeteksi lebih dini. Karena kalau kita tidak deteksi dini, jadi kita jangan sampai berujungnya sudah terjadi gangguan gitu. Jadi kalau deteksi dini yang kita bisa kembalikan dia seperti semula. Baik, berarti memang harus menjaga ya dok ya, Iya. menjaga sekali kesehatan. Iya. Baik dokter, kalau untuk yang membuat usia lanjut kita ini ya dok ya, penyakit ini kan mudah sekali menyerang pastinya ya dok ya. Untuk menjaganya itu tuh seperti apa sih dok yang harus benar-benar dijaga? Iya, jadi penyakit ini kan ada yang penyakit akut ya pada lansia, terus kemudian ada penyakit degeneratif kronik. Kalau penyakit degeneratif kronik yang seiring dengan usia, tadi saya sebutkan osteoporosis, itu kan tulang lama-lama mengalami kemunduran. Kemudian juga pembuluh darah, elastisitasnya makin lama makin turun sehingga tekanannya meningkat. Jadi lansia mudah terjadi hipertensi. Tapi apakah semua lansia mengalami hipertensi? Tentu tidak gitu ya. Kemudian juga penyakit jantung koroner ya, kekakuan pembuluh darah, arteri dan sebagainya. Nah, satu lagi penyakit akut. Nah, penyakit akut ini paling sering pada lansia itu adalah infeksi. Jadi karena daya tahan tubuh, kembali lagi kita ke status gizinya. Ketika status gizi lansia itu kurang, lansia sekarang ini sudah mengalami penurunan. Misalnya, katakanlah tadi kalau kita bicara tentang penurunan fungsi organ, pada lansia itu lambungnya kan sudah mengecil tuh, gigi geligi sudah tidak bagus lagi. Jadi selera makan, pengecapan udah berkurang, sehingga sering sekali saya sering melihat bahwa lansia itu terjadi malnutrisi, jadi gangguan gizi. Ketika daya malnutrisi, tentunya daya tahan sistem imunnya akan turun, sehingga lansia mudah sekali terkena penyakit infeksi. Kalau lansia sudah terkena penyakit infeksi, tentunya pengobatan memakan waktu lama, kemudian cenderung juga angka kematiannya tentunya lebih tinggi. Angka kematian jadi lebih tinggi. Iya, pada lansia. Ya. Jadi memang osteoporosis ini dan juga hipertensi ini paling mudah dan cepat ini ya dok ya. Jadi memang seiring dengan dia usia karena proses sel tadi mengalami kemunduran. Jadi makin mulai tuh 1% menurun per tahun ya. Mulai dari usia kita 30, jadi seperti saya katakanlah usia saya sekarang 49 ya. Nanti Juni nanti berarti saya kalau 30 tahun berarti sudah 19% fungsi organ saya menurun. Jadi saya sudah mungkin saya katakanlah saya sudah pralansia. Di pralansia itu mungkin saya akan membatasi nih makan. Ya tentunya ya saya tentunya harus rajin olahraga meskipun saya juga kadang-kadang sibuk untuk olahraga. Jadi mestinya saya harus menyiapkan waktu luang kira-kira 2-3 kali per minggu untuk olahraga. Gitu. Kemudian juga saya dengan berbagai masalah, kemungkinan banyak stres, dan saya harus tadi tangkal stres tadi. Jadi prinsip moto bahagia itu saya harus jalankan sehingga saya berupaya, berikhtiar bagaimana saya nanti ketika usia 60 harus sehat, aktif, mandiri. Berarti memang di usia yang moral lansia, kalau bisa ya, kalau bisa lagi ya bagusnya dari generasi muda ya sekitar umur 30 tuh 30 sudah harus begitu. Karena memang bertambahnya umur, maka berkurang pula daya tahan tubuh kita ya betul, dok ya. Apalagi yang ada di dalam tubuh ini sudah mulai berkurang juga ya dok ya. Nah kalau untuk karena berkurangnya ini dok, ini mungkin apakah ada solusi atau bagaimana ini dok? Cara menjaga kesehatan tubuh ini biar tetap di usia lanjut nanti ini masih bisa tetap bertahan. Iya, itu tadi kita kan tadi saya contohkan bahwa proses menua itu kayak grafik gitu ya. Nah, dia kan nurunnya ke bawah tuh. Tapi kita kecepatan menurunnya itu drastis, itu ya kita kurangi. Maunya kita, saya tuh penyakit kencing manis, saya nanti aja munculnya sekitar umur 70 gitu. Tapi kalau umpamanya dia dari usia muda, dia sudah, masa bodoh, saya makan gula nih banyak-banyak nih. Ya mau nggak mau kenalah DM pada usia 50-an. Tapi kalau dia sudah cegah, saya ada keturunan kencing manis, terus berat badan saya sudah berlebih,
berarti saya ini gampang untuk terjadi kencing manis. Jadi saya harus mulai gerak badan karena saya ada satu faktor resiko. Keturunan saya ada yang kencing manis, sehingga saya berupaya bagaimana saya menjaga pola makan dan olahraga. Olahraga ya dok ya. Baik, kalau untuk dengan anak-anak ini mungkin dok ya, mungkin atau ada keluarganya ini dok, mungkin pasangan jika menghadapi seseorang yang lanjut usia dan sakit, nah kita harus seperti apa? Iya tentunya. Jadi memang lansia ini diprogramkan pemerintah tidak boleh tinggal sendirian di rumah. Dia harus tinggal dalam 3 generasi. Jadi ada ayah, ada ibu, ada anak ya, kemudian ada nenek gitu ya. Jadi 3 generasi ada di rumah. Karena lansia ini rentan sekali. Kenapa saya katakan begitu? Kalau dia sendiri di rumah, dia mudah menyendiri, kemudian mudah mengalami jatuh dan yang ngelihat gitu ya. Jadi ketika keluarga paling sering gejala pada lansia ini kalau dia ada sakit, tentunya dia mulai nafsu makannya sangat menurun. Jadi ketika lansia sangat menurun nafsu makannya, nah keluarga kok beda ya dari yang biasa. Biasa tuh makannya setengah piring habis gitu ya. Ini kok hanya 2-3 sendok. Nah ini sudah mungkin ada perubahan pada lansia. Nah mungkin memang kalau perubahan gejala, tadi sudah saya katakan bahwa pada lansia sudah menurun begitu, mungkin gejalanya tidak spesifik lagi seperti usia muda gitu. Katakanlah usia muda tuh khas sekali gejalanya, kalau pada lansia sudah samar. Ini bingung kita, apakah ini proses menua gitu ya, apakah ini ada sakit yang baru tuh, tumpang tindih. Jadi untuk itulah saya minta pada yang keluarga lebih dini memeriksakan lansia, tentunya berobat ke dokter. Berobat ke dokter ya dok ya. Dan dari pihak keluarga pun memang harus tetap menjaga ya dok ya, harus tetap kontrol. Iya, kontrol bagaimana apa perubahannya yang dialami pada lansia, mungkin yang sedekat ya keluarga, tentunya yang benar-benar yang satu rumah. Kalau kadang-kadang lansia ini anaknya banyak kan, datangnya hanya per minggu melihat. Nah, jadi kita kalau menanyakan gejala atau keluhan itu hanya pada keluarga yang benar-benar serumah pada lansia. Jadi dia tahu bagaimana sih keseharian lansia itu. Baik, ya. Berarti memang orang-orang terdekat yang memang keseharian memang selalu melihat ya dok ya. Baik, dokter nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita jeda dulu iklan sebentar ya dok ya. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif, kami bisa menerima telepon Anda di 0711364666 atau di 364111 tetap di Jendela. Kejahatan menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30.
Masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Nur Rifiati SPPD Kager dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang dan masih membahas tentang sehat di usia lanjut. Untuk pemirsa Jendela di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711 364 666 atau 364 111. Baik dokter, dok kalau untuk olahraga ini dok, karena kan di usia lanjut ini kan olahraga itu tidak sama dengan yang pada saat dia muda tentunya ya dok ya. Kalau untuk olahraga sendiri ini olahraga apa mungkin dok yang bisa mereka lakukan? Kebanyakan ya olahraga aerobik gitu ya. Misalnya jalan santai gitu ya, setengah jam kan. Kemudian sambil gerakan-gerakan yang ringan tentunya. Ya biasanya lansia yang kita di rumah sakit umum tuh ada kegiatannya itu tiap hari Rabu ya. Jadi ada ketua lansia yang Bu Ning itu tadi saya cerita. Nah itu bahkan menjadi guru senam. Jadi gerakannya memang lebih banyak mengatur keseimbangan tubuh. Jadi bukan gerakan yang seperti kita yang anak-anak muda ya sering di itu fitness itu bukan. Tentunya olahraga yang gerakannya tidak boleh. Kalau gerakan berlebihan peregangan tentunya krak langsung patah. Ya. Terus boleh juga sepeda ya, tapi sepeda statik tentunya. Sepeda statis ada di rumah itu boleh dilakukan. Kemudian juga jogging yang tadi atau renang ya. Lansia juga untuk yang lansia yang tentunya yang memang perenang ya, maksudnya yang memang hobi renang. Tapi kalau yang nggak bisa berenang ya jangan. Jangan ya dok ya. Atau senam yang seperti senam tai chi itu bagus sekali mengatur keseimbangan kita. Jadi lansia itu seimbang sehingga berjalannya tidak gampang jatuh. Ya. Karena dari olahraga ini juga meningkatkan aliran darah ke otak sehingga fungsi kognitif lansia itu jadi tetap segar sehingga dia insya Allah tidak pikun ya gitu. Jadi olahraga. Jadi kuncinya memang dua, yaitu makanan dan olahraga. Ya. Karena memang diperlukan sekali ya olahraga itu ya gizi dok dan ya. olahraga. Karena olahraga tapi jangan yang berat ya dok ya. Olahraganya bisa. seperti aerobik, senam ataupun yang senam lansia. Benar, yang senam lansia. Takutnya nanti main alat dok. Nah itu. Udah rapuh semua tulangnya. Sudah mengalami perapuhan, makin tua kita beda tentunya 60. Yang tadi saya kalau presentasi 60 dengan 70 sudah banyak yang mana menurun, tentunya 70. Iya. Baik dokter. Kalau untuk pekerjaan ini dok, untuk di usia lanjut itu pekerjaan atau bekerja yang seperti apa mungkin dok yang memang disarankan? Jadi usia lanjut itu kan kita memang angka pensiun ya 60 ya. Jadi 60 itu bukan berarti kadang-kadang ya sudah saya sudah pensiun. Jadi di rumah hanya diam sedentari ya. Tidak, tentunya tidak. Dia bisa mengembangkan hobinya dia apa. Misalnya banyak sekarang lansia merajut gitu ya. Banyak menghasilkan karya-karya ya, kerajinan tangan itu silakan saja atau ya mungkin berkebun ya bisa dilakukan. Jadi tergantunglah hobi apa yang lansia itu suka gitu. Suka ya dok ya. Baik, kalau untuk ini sedikit olahraga ini dok. Mungkin kan olahraga ini kan terkadang ada yang mau olahraga dan enggak ini dok ya. Mungkin dengan olahraga sendiri seperti senam dan lain sebagainya ini kan terkadang ada yang memang mungkin karena keseleo mungkin ini dok. Jadi dia nggak mau lagi nih untuk senam. Nah itu bagaimana itu? Oke. Jadi kalau memang dia lagi kondisi akut, misalnya memar gitu ya, bengkak, kadang-kadang kan lansia kakinya tuh, ya kalau memang lagi radang tentunya belum boleh. Redain dulu radang, ketika sehat baru kita baru olahraga. Mungkin pada saat dia lagi itu ya harus berobat dulu, sehingga mungkin ada yang dilakukan fisioterapi. Iya, fisioterapi misalnya ada ototnya jadi spasme gitu ya, sering kram gitu. Nah itu biasanya kita fisioterapi. Terkadang lansia fisioterapi sekali bosan gitu ya. Padahal fisioterapi itu memang lebih bagus ya. Jadi memang kadang-kadang ada dilakukan beberapa kali. Jadi sehingga mengurangi yang otot-otot yang mengalami spasme tadi. Oke, baik. Dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dok ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, dengan Ibu Tuti, silakan Ibu. Ya, mau tanya sama dokternya dok. Ya, kan saya punya nenek nih kan. Nenek saya sudah dua-duanya
satunya kan stroke. Nah, satunya itu karena ada gangguan pendengarannya gitu kan. Nah, dok, gimana sih biar, kan mereka ini sakit terus apa itu pegel gitu, apa itu sugesti mereka saja karena sudah tua, butuh perhatian, atau memang ada penyakitnya, dok? Terima kasih, dok. Baik, terima kasih Bu Tuti, salam untuk keluarga di rumah. Baik, nah ini ada Bu Tuti ini punya nenek ini, dok ya. Satunya stroke, satunya mungkin pendengarannya terganggu. Ini apakah memang mereka butuh perhatian karena memang benar-benar dikatakan tidak sakit tapi memang butuh perhatian, atau memang mereka ini sakit ini, dok? Memang pada lansia itu tadi sudah saya katakan sulit sekali kita ini membedakan proses yang normal fisiologis ya sudah memang usia menyebabkan gangguan pendengaran gitu ya. Terus satu lagi patologis itu. Kadang-kadang dia apakah memang ada kelainan telinga, apakah itu ada gangguan pendengaran yang memang karena usia jadi penurunan gitu ya. Jadi kita sulit membedakan itu. Jadi untuk yang mengalami gangguan pendengaran, saran saya tetap harus memeriksakan sampai terbukti kelainan di pendengaran tidak ada. Jadi baru kita mengatakan bahwa itu proses yang normal gitu ya. Tapi yang tadi stroke ya, kalau sudah saya belum tahu apakah stroke-nya ini ada komplikasi lagi ya. Komplikasi stroke banyak tentunya, menyebabkan lumpuh ya, atau karena masih artinya menyebabkan pasien itu tidak bisa berjalan, menyebabkan pasien itu pikun, komplikasi dari stroke tentunya. Nah, kalau misalnya stroke-nya hanya tidak menyebabkan pikun dan yang tadi neneknya masih bisa berjalan, mungkin kita cari juga apa sih dasar dia penyebab stroke-nya itu. Ketika ada hipertensinya mungkin kita kelola supaya jangan sampai nenek ini terjadi stroke yang kedua. Ya, cukup dia stroke yang pertama gitu. Jangan sampai, karena kalau stroke yang kedua tentunya akan lebih parah lagi dari yang pertama. Jadi apa yang mendasari nenek ini stroke? Kalau dia penyebabnya hipertensi, tensinya nih nggak boleh tinggi tentunya. Kemudian apakah kolesterolnya, kemudian apakah ada gulanya yang menyebabkan dia stroke. Jadi mau nggak mau lansia itu tetap harus memeriksakan diri ke dokter dan minum obat yang teratur tadi. Jadi kita di sini kalau sudah yang ada sakit, kita mencegah terjadi komplikasi. Jadi pengobatan untuk lansia ini kalau bisa promotif, preventif, kalau nggak bisa sudah terjadi kita kuratif. Kuratif kita rehabilitatif. Oke. Berarti memang kembali lagi harus kontrol juga ya, dok ya, harus ke tetap kontrol. dokter. Baik, dokter. Kalau untuk ini ya, dok ya, sebagai kalau pada saat dia muda ini, dok ya, karena kan pekerjaan ini mungkin dengan memerlukan tenaga. Nah, agar di usia lanjut ini mereka ini mungkin tidak adanya efek samping mungkin ya, dok ya. Karena kan dengan pekerjaan seperti di kendaraan ataupun juga pekerja di pabrik ini kan terkena polusi atau mengangkat barang-barang yang berat ini ya, dok ya, pasti kan ada efeknya. Nah, itu bagaimana itu, dok? Jadi kita memang kita gimana ya, salah satu faktor risiko kita gitu ya. Benar. Jadi memang zat-zat kimia ya, polusi itu memang merusak proses sel kita. Jadi salah satu teori menua itu juga adanya zat-zat seperti itu, radikal bebas ya tentunya. Tapi mungkin ketika kita terpapar itu, kita mungkin konsumsi buah-buahan yang lebih banyak, sayuran. Karena itu satu radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Memang dalam tubuh kita ada anti radikal bebas. Tapi mungkin karena kita lebih banyak terpapar, jadi kita harus mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu sebagai antioksidannya. Kalau untuk yang ini ada penelpon ya, dok. Kita angkat dulu sebentar ya, dok ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan Ibu Yati, silakan Ibu. Assalamualaikum, Bu. Iya, silakan. Saya mau tanya, Bu, perut ini suka kembung gitu, Bu. Kemudian makan nggak makan, kadang makan sedikit kembung, nggak makan kembung, Bu. Nah, jadi selalu naik ke kepala gitu, Bu. Ya, Bu, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Yati ini dok. Oh ya, salam untuk keluarga di rumah Bu Yati. Ini kalau nggak makan kembung, Iya. dan pada akhirnya kembali ke Iya. kepala ini dok Iya. sakitnya. Nah itu bagaimana Iya. ini dok? Jadi itu sepertinya saya belum tahu apakah Ibu Yati ini manula atau enggak tadi ya. Oh iya benar. Nah, jadi sepertinya itu memang gejala gangguan pencernaan ya, tentunya kan kembung ya. Jadi kita gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan ini ada yang dikatakan yang kita sering bilang mah ya gitu ya. Oke. Tentunya kalau kembung kita kalau berpikir yang ringan tentunya mah. Nah, kalau mah biasanya sering kita konsumsi makanan yang kadang-kadang yang bisa mencetuskan itu kembung ya. Misalnya kita kopi katakanlah ya. Kopi, kemudian makanan pedas, makanan asam. Nah, coba Ibu perhatikan apakah ketika makanan itu menyebabkan kembung. Kalau kita berpikir itu suatu mah. Tapi ketika itu nggak ada, kemudian kita mungkin stres ya. Jadi kalau kita stres banyak pikiran, terkadang kita mulai tuh merasa kembung. Jadi untuk mengatasinya mungkin ya dari pola makan kita lihat dulu, kemudian mungkin juga kita perlu obat-obatan. Biasanya mungkin kalau umpamanya obat mah mungkin ibu itu Yati, sudah Ibu Yati ya sudah mengkonsumsinya, biasanya di dokter sudah dikasih. Tapi ketika kok belum ada lagi ya, belum perbaikan, ya mungkin bisa ke dokter itu lagi, mungkin diperlukan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi. Oke, mungkin karena ada Iya. penyakit mah itu ya mungkin Iya. ya dok ya. Oke. Karena mungkin kayak pedas, asam. Ya, itu agak dikurangin. Ya dok ya. Kadang-kadang apalagi kalau memang lansia ya, lansia itu sensitif sekali, mukosa lambung menipis ya. Jadi kalau umpamanya apalagi lansia suka sekali minum obat penghilang sakit nih, Benar. kaki sudah gampang sekali ya, mulailah terasa perih. Kadang-kadang beberapa kali minum mudah sekali terjadi perdarahan lambung. Pendarahan Ya. lambung ya, dok. Jadi tentunya beda dengan orang usia muda. Baik, Iya. dokter. Jadi mungkin stres tadi balik-balik yang bahagia mutu tadi ya, tangkal stres ya. Tangkal stres, makanannya diperhatiin ya. Mungkin itu yang harus disiasati. Ketika itu kita perlu obat, tapi kalau dengan obat juga masih belum mengurangi, mungkin memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, tetap harus periksa ya dok ya. Iya. Karena kita belum mengetahui nih apakah memang Iya. masih meraba-raba ya Ya, dok ya. apakah mah biasa, apakah memang ada kelainan tersendiri. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif atau ingin bertanya ini, masih dengan tema kita sehat di usia lanjut, masih bisa ditelepon di 0711364666 atau di 364111 tetap di Jendela. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen, setiap Sabtu jam 9 malam hanya di Sriwijaya TV. Kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Nurifiati SPPD Kager dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang dan masih membahas tentang sehat di usia lanjut. Baik dokter, kita
Ini di segmen terakhir ini dok ya, ingin menanyakan ini dok. Mungkin kalau untuk di Rumah Sakit Muhammad Husin sendiri ini dok ya, apakah pelayanan untuk usia lanjut ini ada dok? Iya, baik. Memang usia lanjut ini sudah menjadi program pemerintah. Jadi kita ada peraturan dari Menteri Kesehatan ya, nomor 79 tahun 2014, bahwa memang tiap rumah sakit sudah harus memberikan pelayanan kesehatan pada usia lanjut ya. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik? Tentunya jadi diminta pasien usia lanjut itu tidak hanya ditinjau dari segi fisiknya, tapi ditinjau secara paripurna atau holistik. Yang tadi saya sebutkan, psikisnya, mentalnya, kognitifnya, sosio dan kulturalnya. Di kita sudah ada pelayanan tersendiri, yaitu dikatakan pelayanan geriatri terpadu. Jadi ketika lansia itu berobat ke kita, jadi kita sudah mempunyai tim-timnya. Jadi kita tinjau dulu, kita lakukan screening lansia ini sesungguhnya masalahnya apa. Jadi ketika masalah utamanya kita tangkep, oh dia ini masalah utamanya ternyata kakinya yang kurang ototnya mengecil atau kakinya mengalami sakit. Nah, mungkin di sini kita akan tindak lanjut lagi dengan dia lebih banyak rutin berobat ke rehab. Nah, dengan adanya poliklinik terpadu ini juga memberikan lansia itu kemudahan tentunya. Jadi dia tidak berobat ke berbagai berbagai poli ini kasihan. Nanti takutnya dia mendapatkan obat yang banyak ya, sehingga terjadi yang kita bilang polifarmasi. Jadi ketika dia berobat ke satu ruangan, jadi kita ketemu dengan kita tentukan masalahnya, kita tes dengan berbagai screening. Oh ini masalah misalnya agak kurang nih kognitifnya, agak ke arah pikun. Nah mungkin dia akan kita konsulkan lagi ke psikiatri gitu. Jadi ini pelayanan terpadu ini memudahkan lansia itu sendiri, mulai dari pendaftaran, mulai dari pemeriksaan sampai pemeriksaan laboratorium, dan poli gigi mulutnya juga ada di situ, sehingga ada juga edukasi obat. Tentunya memberikan obat lansia beda dengan usia muda. Kalau usia muda mungkin kita hanya mengasihkan 2 kali 3 sehari ya minum ini. Tapi kalau pada lansia kita harus jelaskan lagi ya. Ada keluarganya lagi di situ, kita edukasi pada keluarga, pemberian ini pagi, sore, atau malam, sehingga jadi pelayanan kita itu baik, sehingga mutu kesehatan lansia itu diharapkan lebih meningkat gitu. Baik. Ya, dengan pelayanan yang paripurna tadi tentunya. Baik, berarti dengan adanya pelayanan terpadu ini sendiri bisa memudahkan pastinya ya dok tentunya. Kalau dia tidak terpadu, jadi lansia mungkin mau ke sana warawiri sangat sulit sekali. Padahal dengan keterbatasan organ yang sudah menurun tadi, mau dibawa ke sana ke sini mungkin sangat sulit. Jadi sehingga juga diharapkan rumah sakit tidak hanya Muhammad Husin sudah menyediakan pelayanan untuk lansia, yaitu pelayanan yang terpadu tadi. Baik, kalau untuk pelayanan ini sendiri ini dok ya, mungkin bisa dimulai ini di usia berapa ini dok? Ya, kalau kita karena melihat keterbatasan fisik daripada lansia, ya, jadi kita sudah dan mengacu pada Permenkes ya diminta usia 60 ya, dengan penyakit lebih dari 1 sudah boleh berobat ke poliklinik geriatri terpadu. Baik, berarti kalau untuk usia 40 belum ya, karena ya? Dia masih aktif gitu ya, masih gampang bergerak kemana-mana, jadi nggak apa-apa di satu sini ke situ jadi nggak apa-apa. Tapi kalau lansia susah dia, mana matanya sudah ada gangguan, ya, jadi sangat sulit sekali dia untuk mencapai ruangan yang terpisah-pisah seperti itu. Baik, berarti ini memang sangat mempermudah ya dok ya dengan adanya pelayanan terpadu ini sendiri untuk usia lanjut. Di samping mempermudahkan itu, jadi juga dia lebih banyak mengetahui apa sih masalah kesehatan yang ada pada lansia ini. Karena takutnya ya dok ya, karena kan di usia lanjut ini banyak sekali penyakit ini dok ya. Tentunya. Terkadang hipertensi, kalau enggak rematik ini jarang yang satu. Bener, karena dia cuma taunya rematik, jadi dia langsung ke
dokter yang itu Iya, aja, betul, gitu. karena belum tahu, apalagi yang diperiksa Iya. itu kan banyak ya dok Iya, ya, betul sekali. dari fisik, mental fisik, dan iya, juga kognitifnya. benar, gizi-gizinya juga Iya, harus nah, diatur iya. ya. Dok, Gizi ya, berbalik cerita gizi, saya tekankan pada masyarakat bahwa karena kita tadi belajar proses menua, jadi kita udah tahu gigi bakal menurun, Benar. lambung pakai menurun. Jadi rentan sekali lansia itu terjadi malnutrisi. Jadi itu sebenarnya bisa kita cegah. Bagaimana sih supaya kita tidak terjadi gangguan malnutrisi? Nah, di rumah sakit kita juga sudah ada pelayanan khusus untuk edukasi gizi. Nanti ada satu ruangan khusus ya. Ketika ini ada masalah gangguan makan, maka kita akan berdiskusi dengan ahli gizi atau dokter gizinya. Baik, berarti sudah ada juga ya Sudah nih, Dok, ada, ya? sudah. Nah, baik. Berarti untuk usia lanjut ya, di atas ya sekitar 60 ke atas, 60 iya. ke atas. Jadi kalau 40-50 mungkin ini udah Belum. persiapan Iya, kayaknya dok ya, persiapan. takutnya mereka ini mau periksa juga ini mental, Iya. fisik dan juga Iya. gizi mereka. Tapi itu bisa nggak dok kalau cuma periksa gizi Iya, aja? periksa gizi aja boleh, tapi dia di poli penyakit dalam gitu ya, ke poli gizi. Jadi kalau ini enggak, dia dalam satu ruangan, Oke. kemudian ada kamar-kamarnya, jadi sehingga memudahkan lansia. Iya. Jadi lebih mempermudah lagi. Iya. Baik dokter. Ini tips dokter yang bisa dilakukan ini agar tetap sehat di Iya. usia lanjut ini. Silakan Ya. dok. Ya, tadi seperti tadi saya katakan bahwa kita jembatan keledainya adalah bahagia. Tentunya berat badannya harus dikurangi, atur makan dengan gizi seimbang. Kemudian satu lagi yaitu hindari penyakit yang DM seperti itu, hipertensi, penyakit jantung koroner. Kemudian adalah aktif tetap melakukan kegiatan atau hobi sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian gerak badan dalam hal ini adalah olahraga yang rutin kita lakukan 2-3 kali per minggu. Tentunya olahraga yang tidak berat. Kemudian adalah iman dan takwa ditingkatkan dan tangkal stres. Kemudian satu lagi adalah selalu awasi kesehatan dengan pemeriksaan rutin ke dokter. Baik, berarti memang bahagia itu sangat moto Iya. yang luar biasa ini ya dok ya. Gampang ngafalinnya. Gampang bener dok. Nah kembali lagi nih dok ya, jadi pelayanan ini sendiri bukan hanya karena untuk menyembuhkan ya dok ya, Iya. tapi juga memang memeriksa Ya, deteksi dini. benar Betul sekali. fisik, kembali lagi mental dan Mental, juga iya. kembali lagi itu gizi ini paling Iya, penting ya ternyata penting ya sekali. dok Iya, ya. dikatakan bahwa kita jembatan keledainya adalah bahagia. Tentunya berat badannya harus dikurangi, atur makan dengan gizi seimbang. Kemudian satu lagi yaitu hindari penyakit yang DM seperti itu, hipertensi, penyakit jantung koroner. Kemudian adalah aktif tetap melakukan kegiatan atau hobi sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian gerak badan dalam hal ini adalah olahraga yang rutin kita lakukan 2-3 kali per minggu. Tentunya dikatakan bahwa kita jembatan keledainya adalah bahagia. Tentunya berat badannya harus dikurangi, atur makan dengan gizi seimbang. Kemudian satu lagi yaitu hindari penyakit yang DM seperti itu, hipertensi, penyakit jantung koroner. Kemudian adalah aktif tetap melakukan kegiatan atau hobi sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian gerak badan dalam hal ini adalah olahraga yang rutin kita lakukan 2-3 kali per minggu. Tentunya olahraga yang tidak berat. Kemudian adalah iman dan takwa ditingkatkan dan tangkal stres. Kemudian satu lagi adalah selalu awasi kesehatan dengan pemeriksaan rutin ke dokter. Baik, berarti memang bahagia itu sangat moto Iya. yang luar biasa ini ya dok ya. Gampang ngafalinnya. Gampang bener dok. Nah kembali lagi nih dok ya, jadi pelayanan ini sendiri bukan hanya karena untuk menyembuhkan ya dok ya, Iya. tapi juga memang memeriksa Ya, deteksi dini. benar Betul sekali. fisik,